Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas. Halo, jumpa lagi di channel Rais Amhari. Kali ini kita akan memperbaiki preser LG inverter modelnya INV 304. Keluhan tidak dingin, hasil periksa kompresornya tidak kerja. Sekarang kita coba lagi. Ini tadi saya lepaskan termostatnya, sekarang saya pasang. Untuk mengecek preser model inverter ini harus sabar teman-teman, karena kita akan melihat kode errornya. Saya coba dulu. Sekarang kita tunggu, biarkan aja ini sekitar 8-10 menit, bisa ditinggal. Kita akan perhatikan kedip lampunya berapa yang di PCB. Nah, ini kulkasnya, presernya 6 rak, garansi kompresor 10 tahun. Oke, sekarang udah terlihat kedipnya. Kita tinggal melihat berapa kali kedip. Kita hitung kedipnya mulai dari dia berhenti. Nah, dalam kasus ini dia kedip 7 kali. Setelah saya cek di tabel yang ada di stiker itu dekat di belakang kulkas, kedip 7 kali menandakan IC IPM nya rusak. Nah, sekarang saya ukur kompresornya. Kita ukur dari poin kaki ke kaki, nilainya harus sama, 12 ohm. Dan hasil periksa kompresornya bagus karena nilai ohmnya sama. Dan sekarang saya akan melepaskan PCB nya. Jadi intinya memang IC IPM nya ini benar-benar rusak, jadi kita akan menggantinya. Untuk mengetahui tipe IC-nya, kita akan membuka IC-nya. Kita akan membongkar karena tipenya ada di belakang IC. Ini model PCB-nya. Nah, ini kita harus buka pendingin ini, kemudian kita lepaskan IC, baru kita akan mengetahui tipenya.
Oke, sekarang kita coba colokkan dan kita tunggu lagi selama 8-10 menit. Kita tinggalkan dulu. Kita harus tunggu apakah nanti udah bisa langsung nyala atau ada kode error lain. Kita akan cek lagi. Dan ternyata di sini ada kode lagi, teman-teman. Setelah kita ganti IC, kita ada muncul lagi permasalahan baru. Kedip error 2 kali. 1, 2. Dan setelah saya cek, kita lihat di tabel sini. Kedip 2 kali artinya ada beban pada tegangan. Mendeteksi ada beban tegangan berlebih. Oke, langsung kita cek tegangannya. Kita ukur tegangan langsung ke tegangan masuk dari dioda. Ternyata tegangannya ini drop, teman-teman, hanya keluar 235 volt.
harusnya 315, paling tidak di atas 300 volt DC. Ini hanya 230. Ini tegangan yang ke IC normal 5 volt ada, 13 volt ada, tapi ini tegangan yang besarnya ini drop yang ke IC IPM. Oke teman-teman, singkat cerita begini aja lah. Ini udah saya perbaiki. Sekarang saya ukur, kita ukur ya. Sekarang tegangannya sudah menjadi 319 volt. Nah, ini sudah saya coba lagi. Saya akan perhatikan, kita akan perhatikan berapa lama, apakah ini akan ada error lagi atau tidak. Oke, ini soket IPM, soket kompresornya ini ya, saya pasang, saya colokkan, kita tunggu lagi. Dan setelah perbaikan tadi, kompresor bisa jalan. Jadi penyebab tegangan drop ternyata dari kapasitornya saja. Kapasitor elko yang kondensator elko yang nilainya 185 mikro, 450 volt atau 500 volt itu rusak. Yang ini 180 mikro, 500 voltnya rusak. Setelah saya ganti, tegangannya sudah muncul normal, dan ini IC-nya yang tadi kita ganti. Oke teman-teman, sekarang kompresornya sudah jalan, kulkasnya sudah bisa dingin lagi, freezernya maksud saya, dan filternya ini sudah anget, kompresor jalan, IC-nya anget, ampernya 0,3. Jadi unit sudah normal kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial yang akan datang. Salam servis.